Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Ikhwafillah, Bapak Ibu-ibu yang menyaksikan kajian online berseri yaitu kitab Sirah Nabawiyah karya Al-Ustadz Dr. Firanda LCMA yang masih di jilid 1 bab 5. Kita lanjutkan halaman 303 di mana beliau Ustadz Firanda Hifzahullah menyusun bagan di sini sikap umat Islam terkait hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di sini dari bagan atas itu ada 3 cabang ke bawah. 1. Mengadakan acara maulid dengan membaca sejarah Nabi SAW, kemudian beramal soleh. Nah, ini dibagi 2 lagi, turun ke bawah. Diperbolehkan oleh banyak ulama mazhab Syafi'i mutaakhirin. Mazhab Syafi'i mutaakhirin yaitu yang akhir, mazhab para pengikut mazhab Syafi'i yang akhir dibolehkan. Ya, seperti siapa? Abu Syamah wafat 665 Hijriah, Al-Iraqi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Asy-Syaqawi, As-Suyuti dan Al-Qastalani. Itu yang membolehkan baca sejarah dan lain-lain. Lalu dari perbedaan yaitu bolehnya membaca sirah, ya, dan mengadakan acara maulid Nabi dengan membaca sejarah Nabi kemudian beramal soleh, itu dibolehkan oleh mutakhirin, mazhab Syafi'i mutakhirin yang tadi saya sebutkan. Lalu pendapat ulama yang lain yaitu bid'ah yang mungkar. Ada juga pada setiap hari lahir Nabi membaca sirah itu dibid'ahkan oleh ulama juga, yaitu Al-Faqihani wafat 734 Hijriah, Ibnu Hajj wafat 73 Hijriah, Asy-Syatibi wafat 790 Hijriah, dan Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani. Jadi 2 pendapat. Itu yang sekedar membaca dan beramal soleh. Lalu ada juga yang kedua di bawah ini, sikap umat Islam terkait dari hari kelahiran Nabi, yaitu mensyukurinya dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan berpuasa pada hari Senin di setiap pekannya. Ya, setiap pekan puasa hari Senin dalam rangka bersyukur atas kelahiran Nabi. Ini sikap yang benar, ya, yang seharusnya seperti itu. Ketika mengadakan acara maulid Nabi dengan berhura-hura, berlebih-lebihan, dan mencampurinya dengan kemungkaran-kemungkaran, Kiai Hasyim Asy'ari, penulis buku tentang peringatan-peringatan penting terkait kemungkaran yang terjadi pada acara maulid yang berjudul At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'u Al-Mauludil Bil Munkarat, ya, begitu. Jadi ulama NU bahkan pendiri memperingati hati-hati terhadap itu, dan ada penjelasan di bukunya beliau, bukan dikarang-karang oleh seorang yang tidak setuju, tapi beliau sendiri memberi arahan. Baik, kita lanjutkan. Lalu Ustadz Dr. Firanda, ya, menuliskan dalam bukunya, dalam kitabnya, Persusuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah lahir Nabi Muhammad SAW disusui selama berapa hari? Ya, ada yang mengatakan 3 hari, 7 hari, 9 hari. Ada perbedaan. Oleh sang ibu. Kemudian beliau SAW disusui selama beberapa hari oleh Suwaibah.
budaknya Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sangat bergembira dengan kelahiran keponakannya ini, ya. Sehingga dia memerintahkan budaknya untuk menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada budak, ya, Abu Lahab yang memerintahkan, dia memerintahkan budaknya untuk menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Suhaibah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, radhiyallahu anhu. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seusia dengan beliau. Jadi paman tapi seusia. Hamzah dilahirkan 2 tahun atau 4 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ya, Nabi Nabi sangat dekat dan sayang kepada pamannya Hamzah. Setidaknya karena 3 hal. Pertama, karena Hamzah adalah pamannya, ya, walaupun usianya berdekatan. Kedua, karena Hamzah adalah saudara sepersusuannya, sudah paman, saudara sepersusuannya. Dan ketiga, karena Hamzah adalah teman sepermainannya, ya, yang seusia dengannya. Karenanya tak heran jika Nabi SAW sangat bersedih dengan terbunuhnya Hamzah radhiyallahu ketika perang Uhud. Ya, kita bisa bayangkan kesedihan beliau, ya, waktu Hamzah gugur syahid ditombak oleh Wasyi budak Hindun. Ya, demikian. Nanti mungkin ada ceritanya insyaallah. Jadi masalah persusuan, ya, tadi sebelum Suhaibah pernah menyusui Hamzah bin Abdul sebelumnya Suhaibah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi, ya. Oleh karenanya Muhammad SAW, Hamzah radhiyallahu dan Abu Salamah radhiyallahu adalah saudara persusuan karena sama-sama disusui oleh Suhaibah. Begitu telitinya para penulis hadis dan begitu telitinya zaman pada saat itu, karena emang mempengaruhi hukum, ya, hukum begitu. Jadi dicatat siapa yang menyusui dengan siapa saja yang menyusui dengan siapa, begitu. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, mengapa engkau tidak menikah dengan putrinya Hamzah? Ini yang kita maksud, persusuan itu harus dicatat karena ada hukum. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, innaha binatu akhi minar radhaati, karena dia adalah putri dari saudara persusuanku. Jadi kalau orang yang disusui, ya, ada hukum-hukum yang harus diteliti lagi. Hadis riwayat Bukhari nomor 5100 dan Muslim nomor 1447. Jadi hati-hati. Itu kehati-hatian syariat Islam, ya, karena Allah yang menetapkan ini. Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar berita bahwa engkau akan menikah dengan putrinya Abu Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memastikan Abu Salamah. Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, ya benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, lau annaha lam takun rabibati fi hajri ma halatli innaha labnatu akhi minar rada'ati arda'atni wa aba salamata Suwaibah, ya, Suwaibah, fala ta'ridna alayya binatikunna wala akhwatikunna. Yang artinya, andai putri Abu Salamah bukanlah Rabibahku. Rabibah di sini ada catatan kaki. Rabibah adalah anak bawaan istri, atau putri Abi Salamah radhiyallahu anha adalah anak bawaan istri Rasulullah SAW, yaitu Ummu Salamah, gitu.
Andai putri Abi Salamah bukan Rabibahku, yaitu anak bawaan istri, maka ia tetap saja tidak halal bagiku untuk dinikahi, karena ia adalah putri saudara sepersusuanku, yaitu Abu Salamah. Jadi dua bentuk keharaman Rasulullah tidak boleh menikahinya. Satu, anak tiri, ya. Kedua, persusuan, bapaknya itu persusuan dengan Nabi, yaitu Abu Salamah. Begitu telitinya. Karena ia adalah putri saudara persusuanku, seperti Hamzah tadi radhiyallahu anhu. Aku dan Abu Salamah pernah disusui oleh Thuwaibah. Janganlah kalian menawarkan kepadaku putri-putri kalian, dan jangan pula saudari-saudari kalian. Ya, begitu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5101 dan Muslim 1449. Ya, ini ketetapan syariat, ya. Syariat Islam yang agung, yang begitu teliti. Ya, alhamdulillah kita ada di dalamnya, ya. Orang Islam orang paling bahagia karena diatur oleh Rabb-nya, yang melalui Rasulnya. Ya, indah sekali. Walaupun mungkin kita tidak bisa melaksanakan, ya, yang kayak gini kita harus wajib melaksanakan. Kalau sudah tahu, wajib melaksanakan. Yang haram-haram tinggalkan seluruhnya. Kalau ibadah semampunya, tapi larangan, perintah kita kerjakan semampunya, maksimal, ya, jangan asal-asalan. Tapi kalau larangan, tinggalkan, karena meninggalkan itu mudah sebenarnya. Mengerjakan agak susah, perlu effort. Kalau meninggalkan mudah, ya, bagi orang yang diberi kemudahan, maksudnya begitu. Jadi putri Abu Salamah adalah mahram Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dua sebab. Itu pertama, karena ia adalah putri Abu Salamah, yaitu saudara persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, karena putri Abu Salamah adalah Rabibah Nabi. Putri Abu Salamah adalah Rabibah Nabi, yaitu dia dari Ummu Salamah. Ya, begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah disusui oleh ibunya Thuwaibah, Nabi SAW kemudian disusui oleh seorang perempuan lain yang berasal dari Taif, bernama Halimah As-Sa'diyah. Ini yang terkenal, Halimah As-Sa'diyah. Konon kampung beliau masih ada sampai sekarang di Taif. Ya, ini letak kampung Halimah adalah di dekat sebuah lembah bernama Wadi Nakhlah, antara Miqat Qan dan Al-Manazil dan Hunain. Adapun sebuah masjid Taif yang dikenal dengan Masjid Halimah As-Sa'diyah, maka lokasi masjid tersebut tidaklah persis dengan lokasi di mana Nabi SAW dahulu dipelihara dan disusui oleh Halimah. Lihat Tashih Ad-Du'a karya Bakar Abu Zaid halaman 104-105. Ya, sejarah Nabi dicatat, bukan nabinya saja. Siapa yang menyusui, siapa saja yang menyusui, dan siapa saja yang menyusui ibu susunya, begitu. Begitu indahnya Islam. Makanya kadang-kadang sejarah tebal. Ya, seperti At-Tabari punya sejarah tebal. Al-Kamil, ya, banyaklah. Ya, Az-Zahabi punya sejarah, Imam Ibnu Katsir, Al-Kabir, banyaklah. Karena memang semua itu penuh ilmu, ada hubungan dengan fikih. Kalau ini sejarah lalu berhubungan dengan fikih, haramnya menikahi saudara persusuan, putri dari saudara persusuan, haramnya menikahi anak bawaan dari istri, yaitu anak tiri, tidak boleh, yaitu Rabibah. Gitu. Dan ini Ummu Salamah dicatat di sini tinggal di Taif dan peninggalannya masih ada. Sudah menjadi tradisi bangsa Arab untuk membayar ibu susuan yang tinggal di perkampungan Jazirah Arab, bukan di daerah perkotaan, untuk menyusui dan merawat bayi mereka. Pada saat itu Mekah termasuk daerah perkotaan. Ya, Mekah sudah masuk daerah perkotaan, mungkin padat dan lain-lain. Dahulu orang-orang kampung biasa datang ke kota untuk mencari nafkah dengan cara mencari anak-anak kecil dari kota yang bisa dipelihara oleh mereka. Ini tradisi.
yang menyusui anak-anak kota ya, di bawah kampungnya disusui dan dapat upah. Pada suatu tahun ya, pada suatu tahun ini musim kemarau, berangkatlah para wanita Taif disertai suami-suami mereka ke Mekah. Dan di antara mereka adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimah tiba di Mekah dengan mengendarai keledai betina. Saat itu Muhammad SAW kecil ditawarkan kepada mereka, namun semua wanita tersebut menolak untuk menyusui Nabi SAW karena mereka tahu bahwa Muhammad SAW adalah anak yatim, sehingga mereka khawatir tidak akan mendapatkan upah. Ini ya sifat bisnis begitu. Masa nyusui anak yatim, terus yang ngupain siapa? Ya, pada awalnya Halimah As-Sa'diyah juga tidak mau menerima Muhammad kecil SAW. Namun ternyata ketika rombongan sudah hendak kembali ke Taif, tinggal Halimah As-Sa'diyah sendiri yang belum mendapatkan anak untuk dirawat dan disusui. Nah, ini situasi ekonomi ya, bentrokan dengan naluri kadang-kala. Ya. Dia ingin menyusui tapi tidak dapat. Tinggal sisa Nabi Muhammad SAW tidak ada yang ngambil karena anak yatim, nanti bayarnya pakai apa? Begitu. Halimah pun berdiskusi dengan suaminya, dan dengan berat hati akhirnya dia pun membawa Muhammad kecil bersamanya. Coba bayangkan, dari keraguan lalu mereka diskusi. Ini suami istri begitu, ragu, diskusi, bermusyawarah, padahal ini hal yang akan ya menjadikan besar nama mereka. Coba yang lain tuh yang nyusui nggak tercatat ya, tapi Halimah tercatat karena menyusui bayi yang akan merubah dunia ya, yang menentukan akhirat manusia, bukan dunia saja. Akhirat manusia nanti ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beriman nggak kepadanya, kafir nggak dengan ajakannya. Kalau kafir ya masuk neraka ya, begitu. Nah, ini keagungan Nabi. Dari bayi saja beliau dicoba dengan tidak ada yang nyusui, anak yatim ya, ya Allah. Halimah pun berdiskusi dengan suaminya, dan dengan berat hati akhirnya dia pun membawa Muhammad kecil bersamanya. Dari sinilah berbagai keajaiban, kemudahan, dan keberuntungan mulai menghampiri Halimah dan keluarganya. Saat itu musim kemarau. Ingat situasinya musim kemarau nih. Halimah mencari bayi yang ingin disusui, tapi tidak dapat. Akhirnya mengambil Nabi Muhammad SAW. Ya, sejak itu, dan itu musim kemarau. Ya, saat itu musim kemarau dan itu berpengaruh kepada air susu Halimah. Musim kemarau mungkin ibu-ibu susunya kering. Bahkan untuk menyusui anaknya sendiri pun air susunya tidak cukup. Bayangkan, untuk anaknya sendiri tidak cukup, tapi karena keperluan ekonomi mencari kerjaan untuk menyusui anak lain. Ini cukup ironis kan? Untuk anaknya nggak cukup, tapi mencari kerjaan untuk menyusui orang lain ya, karena mungkin dapat upahnya itu. Namun subhanallah, ketika pertama kali Halimah menggendong Muhammad SAW, payudaranya pun langsung dipenuhi air susu yang berlimpah, sehingga ia bisa menyusui anaknya dan juga Muhammad SAW kecil. Ketika di perjalanan pulang menuju Taif, keledai betina lemah yang dikendaranya pun tiba-tiba menjadi segar bugar. Ini mukjizat Nabi sejak bayi ya. Kendaraannya pun tiba-tiba menjadi segar bugar dan mengalahkan laju seluruh hewan tunggangan yang ada di rombongan itu. Ya Allahu Akbar. Jadi Allah jaga Rasulnya dari bayi, seperti Allah jaga Rasulnya dari bayi, yaitu Musa alaihissalam. Lanjutkan, itu bukan untuk membunuh Musa. Musa akan dibunuh oleh Fir'aun, tapi disuruh hanyutkan ibunya. Allah memberi ilham ya untuk menyelamatkan. Nah ini juga Allah memberi ilham kepada Halimah untuk menyusui langsung ya, susunya banyak, kuda kendaraan yang kurus ya, jadi gagah balik menyusul orang-orang lain gitu. Sesampainya Halimah di Taif, alangkah bahagianya ia ketika mendapati kambing-kambingnya yang tadinya kurus kering akibat kemarau ternyata tiba-tiba menjadi gemuk dan susunya berlimpah. Satu, susu Halimah banyak, bisa nyusuin anaknya yang tadinya anaknya aja nggak kebagian, apalagi nyusuin Nabi Muhammad. Tapi banyak sampai nyusuin anaknya dan Nabi Muhammad. Kedua,
kuda kendaraannya langsung gagah, segar, bisa menyusul rombongan yang lain. Ketika sampai di kampungnya, kambing-kambingnya segar-segar ya, yang tadinya kurus ya kering akibat kemarau, ternyata tiba-tiba gemuk dan susunya melimpah. Coba, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, mudah bagi Allah untuk merubah situasi yang menurut akal kita nggak mungkin, tapi menurut Allah ya kun fayakun, kambing jadi gemuk ya. Kalau Allah yang mengatur alam semesta, bintang-bintang, bulan-bulan yang jutaan kali lebih besar dari matahari, kalau sekedar menyediakan susu untuk hambanya, pilihannya mudah sekali. Dan mudah sekali untuk kita ditolong Allah. Kita kalau memang Allah takdirkan kita ditolong Allah, gak ada satupun di muka bumi yang dapat membahayakan kita. Ya itu iman. Dan mungkin ada sekian keajaiban lainnya yang tidak sampai kepada kita kabarnya. Jelas tidak semua sejarah mampu mencatat keajaiban Nabi waktu kecil. Ya, tapi kita sudah bersyukur atas berita ini untuk menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kecintaan kita kepada orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW seperti Halimah, suaminya. Suaminya nggak disebut namanya, saya belum pernah dapat sampai sekarang. Ya. Halimah pun menyadari dengan pasti bahwa apa? Yaitu semua yang ia alami adalah keberkahan dari Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam yang ia bawa. Awal pertama ragu-ragu, diskusi, lalu yaitu pentingnya suami istri diskusi dalam hal yang dia tidak tahu memutuskannya gimana. Suaminya mungkin ya sudah ambil aja daripada pulang tangan hampa, nggak apa-apalah anak yatim. Ya, sederhana itu kehidupan manusia kadang kala gitu. Kita perlu diskusi. Sebagaimana Rasulullah diskusi pada Salamah waktu di Hudaybiyah yang masyhur itu ceritanya. Ya, semua yang ia alami adalah keberkahan dari Muhammad kecil SAW yang ia bawa. Tumbuhlah rasa cinta dan kasih yang amat besar di hati Halimah kepada Nabi Muhammad SAW. Wajar, seorang ibu walaupun dia nggak melahirkan tapi dia menyusui. Dari menyusui timbul kecintaan, apalagi setelah mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi anak susunya, keberkahan datang bertubi-tubi. Ya, Halimah dan keluarganya berusaha merawat beliau SAW dengan sebaik-baiknya, sampai disebutkan bahwa beberapa kali ibunya Rasulullah SAW hendak mengambil Muhammad SAW kecil, tapi ditolak oleh Halimah. Saking cintanya, ibunya sendiri mau ngambil ditolak. Ya, mungkin dengan baik. Sampai akhirnya pada suatu hari ibunya akhirnya bersikeras untuk mengambil kembali Muhammad SAW. Dan akhirnya Halimah pun mengembalikan Muhammad SAW setelah beberapa tahun ia menyusuinya. Ya, kecintaan Halimah itu membawa keberkahan. Dan dia mulai tahu ini anak yang memang beda dari yang lain. Sehingga terus disusui. Ya, nggak ada berita balasannya apa, bayarannya berapa. Ya, kalau dilihat dari sini, nggak dibayar pun sudah dibayar oleh Allah. Susunya banyak, kambing-kambingnya gemuk, kendaraannya jadi sehat. Itu udah bayaran yang kontan itu, cash. Ya, kontan, langsung, seketika. Ya, tapi didahului dengan keraguan, ketidaktahuan, begitu biasa itu. Ya, sungguh benar firman Allah ini. Ya, sungguh benar firman Allah Azza wa Jalla. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci suatu padahal ya amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai suatu padahal ya amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Jadi kadang-kala ilmu kita yang cetek, perasaan kita yang kacau, itu tidak bisa menentukan yang baik bagi kita di kedepan hari. Ini ayat bagus ya, ayat ini tepat ditaruh di sini oleh Al-Ustadz. Ya, mungkin beliau ngambil dari referensi lain. Ya, wasaan takorhu. Kadang-kala kita benci suatu padahal itu baik buat kita. Ya. Ya, dan kita kenang cinta sesuatu, kayak kecintaan kita kepada suatu itu buruk buat kita.
baik dunia dan akhiratnya. Makanya Allah jauhkan. Ya, kegagalan belum tentu buruk selamanya. Kita memandangnya buruk. Aku mau ini nggak dapet, aku melamar ini ditolak. Kelihatannya buruk, tapi ya Allah Maha tahu yang baik untuk kita. Kalau kita serahkan pada Allah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ya Ustaz mengutip juga, wa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. An-Nisa ayat 19. Coba lihat kembali kepada kisah Halimah. Halimah ragu-ragu, ya kenapa dapat yang ditolak orang semua? Karena ini anak yatim. Ya bagaimana kita? Apakah kita dapat upah enggak nyusui anak yatim? Jadi ya di sini juga pelajaran buat kita, kalau bisa ngurus anak yatim bagus. Semampu kita, ya. Walaupun mungkin kita punya anak lagi, ya punya anak yang kita pelihara kayak Halimah. Halimah mau membantu Nabi Muhammad dalam keadaan anaknya sendiri nggak dapat, kurang karena memang lagi musim paceklik. Tapi Bismillah diangkat Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran buat kita, insya Allah kita dapat mengamalkannya. Perhatikanlah keadaan Halimah As-Sa'diyah, bagaimana ia hanya menunggangi keledai yang lemah di musim kemarau, serta hanya mendapatkan anak kecil yang ditolak oleh para wanita lain. Ya, sudah ditolak itu. Namun ternyata hal tersebut mendatangkan banyak sekali kebaikan, berkahan bagi dirinya, keledainya, kambing-kambingnya, peliharaannya. Ya alhamdulillah. Sungguh betapa banyak perkara yang kita bersungguh-sungguh dan berusaha untuk meraihnya, tapi pada akhirnya kita tidak berhasil dan perkara tersebut malah terjauhkan dari kita. Pasti ada hikmahnya kan? Ya. Bisa jadi perkara yang tersebut buruk bagi kita, ya, hanya saja kita tidak mengetahuinya. Sebaliknya betapa banyak perkara yang kita berusaha menghindari darinya dan kita tidak menginginkannya, namun Allah memberikannya untuk kita karena Allah tahu perkara tersebut baik untuk kita. Ya ini. Ada beberapa faedah yang disimpulkan oleh para ulama dari kisah Halimah As-Sa'diyah bersama Nabi SAW. Di antaranya, 1. Urgensi lingkungan yang sehat pada pertumbuhan anak. Karenanya, orang-orang Arab biasa menitipkan anak-anak mereka di tempat-tempat yang masih baik kualitas udara dan lingkungannya, sehingga tubuh mereka tumbuh dengan sehat. Jadi ya, environment yang baik akan menjadikan tubuh mereka tumbuh dengan sehat, begitu ya. Selain itu, para ulama juga biasa dititipkan di kampung-kampung mereka. Adapun di kota bahasanya telah mengalami percampuran karena banyaknya orang dari luar Arab yang datang ke kota. Kualitas seorang dalam berbahasa Arab sangat menentukan kualitas pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini perlu Rasulullah belajar bahasa Arab yang fasih, fushah di kampung. Oleh karena itu, sungguh merupakan musibah yang menimpa orang-orang Indonesia ketika tulisan bahasa Arab Jawa atau Pigon dihilangkan. Dahulu orang-orang tua kita masih menulis dengan tulisan Arab. Bahasa Indonesia, tapi tulisannya Arab. Kebiasaan semacam ini ya akan berpengaruh. Orang yang lihai dalam menulis Arab, ya, cintanya akan tumbuh terhadap bahasa Arab, sehingga hal ini akan sangat membantu dan memudahkan dalam memahami bahasa Arab. Ya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirim surat ringkas kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Amma ba'du fatafaqquhu fis sunnah wa tafaqquhu fil arabiyyah waribul qur'ana fa innahu arabiyyah, ya, wa tama'adadu fa innakum ma'diyun." Selanjutnya, hendaknya kalian memahami sunnah, mempelajari bahasa Arab dengan baik, dan pahamilah Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya,
Yang dimaksud dengan i'rab pada ucapan para salaf bukanlah i'rab yang kita kenal saat ini, melainkan memahami dan mentadabburi Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, i'rabnya i'rab memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, ya, yang benar. Ya. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, dan hiduplah kalian dengan kehidupan kasar. Ya, jangan biasakan hidup bersenang-senang. Karena kalian adalah dari kabilah Ma'ad, kabilah yang dikenal dengan hidup keras. Ya, ini ucapan dalam Musannif di Ibnil Abi Syaibah nomor 30.534. Di Arab Saudi, sebagian orang ingin agar bahasa yang tersebar adalah bahasa Amiyah, bahasa orang Arab pasar, bahasa yang tidak memakai kaidah. Bahkan sebagian mereka membuat syair-syair dengan bahasa Arab yang tidak baku sesuai kaidah. Ini adalah hal yang sangat berbahaya, karena jika yang tersebar adalah bahasa Arab pasaran, maka akan terlupakanlah kaidah-kaidah bahasa Arab yang murni. Sehingga semakin sulitlah mereka dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Arab merupakan bagian dari agama. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa mempelajari bahasa Arab adalah wajib bagi siapa yang mampu, karena ia adalah kunci, ya, asasi untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar. Begitu. Ibnu Taimiyah berkata, fa inna nafsal lughatil arabiyyah minad din wa ma'rifatuha faradun wajibun, fa inna fahamal kitabi wa sunnati fardun wala yufhamu illa bifafhil lughatil arabiyyah wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sungguhnya bahasa Arab itu sendiri adalah bagian dari agama, dan mengetahuinya dengan baik adalah wajib hukumnya. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah adalah wajib, dan ia tidak bisa difahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Dan apabila suatu yang wajib yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan suatu perkara, maka perkara tersebut juga hukumnya wajib. Ini diambil oleh Ustadz dari Iqtida Siratil Mustaqim fi Mukhallafatil Ashabil Jahim, buku 1 527, ya. Ini kaidah yang besar ini yang Syekh Ibnu Taimiyah tetapkan. Asy-Syatibi rahimahullah berkata, anahu arabiyyun wa bilisanil arab lannahu ajamiyyun wa bilisanil ajam, faman arada tafahumahu famin jihatil lisanil arabi yufham wala sabila ila tatallubi fahmihi min ghairi hadhil jihah. Al-Quran itu berbahasa Arab. Al-Quran bukanlah berbahasa dengan bahasa non-Arab. Jadi siapa saja yang hendak memahami Al-Quran, maka ketahuilah bahwa ia hanya bisa dipahami dengan bahasa Arab, dan tidak ada jalan lain untuk bisa memahami Al-Quran kecuali jalan ini. Ya, ini Al-Muwafaqat 2/102. Ya, benar sekali dan terasakan, ya. Dan yang penting belajar terus, dapatnya terserah Allah. Yang penting belajar jujur dan lain-lain. Demikian dahulu, insya Allah kita lanjutkan ke kajian 33, ya, di halaman selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.